everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SDIT Awabins channel. In this video, I would like to explain about lesson 3. But before we study, let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Thank you. Miss ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah membaca doa dengan baik. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin. Nah, pada materi kali ini, Miss akan menjelaskan tentang penggunaan kata there is versus there are. Pernahkah kalian mendengar atau menulis kalimat yang berawalan kata ini? Jika belum, simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk pertama, kita bahas tentang penggunaan kata there is. Berikut ini adalah sebuah rumus tentang penggunaan kata there is. Yang pertama, yaitu diawali dengan kata there is, kemudian kemudian kalian dapat menambahkan kata benda setelah kata Namun, untuk there is, kata benda yang dituliskan di sini hanya benda yang jumlahnya 1. Kemudian diikuti dengan posisi di mana benda tersebut berada. Kalian dapat memilih salah satu dari 3 kata yang tertulis pada video ini. Ada on, in, atau next to. On artinya di atas menempel. Jadi, on itu adalah untuk benda-benda yang berada di atas dan letaknya menempel. Dapat juga digunakan pada benda yang berada di dinding. Sedangkan in adalah untuk benda yang posisinya ada di dalam sebuah ruangan. Bisa di dalam tas, di dalam lemari, di dalam rumah, atau di dalam ruang kelas. Sedangkan next to adalah untuk benda yang posisinya ada di sebelah benda lain. Untuk lebih jelasnya, nanti Miss akan menuliskan sebuah contoh kalimat. Sedangkan there are, rumusnya adalah seperti ini. Kurang lebih sama, hanya bedanya there are adalah kalimat yang diperuntukkan bagi benda yang jumlahnya lebih daripada 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, kalian perhatikan kalimat berikut ini. There is a book on the desk. Artinya, ada sebuah buku di atas meja. Desk itu meja. Table juga meja. Bedanya, desk, meja yang ada lacinya. Ada lemarinya. Seperti meja kerja, meja sekolah, meja belajar. Sedangkan table itu adalah meja yang tidak memiliki laci atau lemari, seperti meja makan dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke penjelasan there is. Jadi, jika kalian ingin menuliskan sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata benda yang berjumlah 1 benda, maka kalian dapat mengawalinya dengan kata there is. There is a book on the desk. Ada sebuah buku di atas meja. Kalian dapat mengganti nama bendanya loh dengan benda yang lain. Contoh, there is a pencil on the desk. Atau kalian mau mengganti posisi bendanya tersebut. Mungkin bendanya bukan di atas meja. Bisa jadi di dalam kotak pensil. There is a pencil in a pencil case. Ada
sebuah pensil di dalam kotak pensil. Sampai sini paham? Selanjutnya, untuk penggunaan there are, seperti yang Miss bilang tadi, there are adalah untuk kalimat yang di dalamnya ada benda yang jumlahnya lebih daripada satu. Contohnya, there are 2 books on the desk. Ada 2 buah buku di atas meja. Di kalimat ini juga dapat kalian ganti dengan kata benda yang lain. Seperti, there are 2 pencils on the desk. There are 2 pencils on, mohon maaf, maksudnya in pencil case. Ada 2 pensil di dalam kotak pensil. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian setelah penjelasan ini, kalian dapat membuka buku paket Abracadabra halaman 8. Nah, sekarang kalian sudah membuka halaman 8 kan? Jika sudah, coba perhatikan di bagian 1 ada sebuah gambar yang ada 3 orang siswa dan 1 orang guru. Kalian masih ingat nama dari 3 orang siswa tersebut? Ya, namanya Maya, Alex, dan Samantha. Sedangkan ibu guru tersebut bernama Miss Emma. Kalian dapat melihat kembali ke halaman sebelumnya untuk mencari tahu yang mana Emma, yang mana Alex, Samantha, dan juga Maya. Nah, setelah ini, Miss akan memutarkan audio atau suara yang mana kalian harus mendengarkan suara tersebut dengan baik. Dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk menuliskan angka pada kotak yang ada pada gambar. Apakah kalian sudah memahami tugasnya? Ya, kalian siapkan alat tulis. Kemudian nanti Miss akan memutarkan audio. Tugas kalian adalah mendengarkan dengan baik dan menuliskan angka pada kotak yang ada pada gambar. Are you ready? Here we go. Track 3. Number 1. There's a red notebook on Maya's desk. Number 2. There are 2 green sharpeners on Alex's desk. Number 3. There's a purple pencil case on Samantha's desk. Number 4. There's white paper on the teacher's desk. Number 5. There are colored pencils in Alex's school bag. Number 6. There's a trash can next to the teacher's desk. Number 7. There's a white board in the classroom. Number 8. There's a clock on the wall. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menuliskan semua angkanya? Angka tersebut kalian dapat tuliskan di kotak pada gambar ini ya. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakan, kalian dapat melihat kosakata yang Miss tuliskan. Kemudian mengulangi kembali suara yang tadi. Selamat mencoba. Nah, coba sekarang kalian lihat bagian 2 halaman 8. Di bagian 2 tersebut ada sebuah lirik lagu dan juga ada gambar dari nomor 1 sampai nomor 4.
Nah, tugas kalian adalah mendengarkan audio atau suara dari lagu tersebut sambil memerhatikan ada beberapa kata di dalam lirik lagu yang bergaris bawah. Nah, kalian pindahkan kata-kata tersebut pada bawah gambar yang sesuai dengan namanya. Sebagai contoh, di bait pertama ada kata school. Menurut kalian, school itu ada di nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Jika kalian sudah tahu jawabannya, silakan tuliskan kata school di bawah gambar. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian dengarkan audio berikut ini dan ikutlah bernyanyi. Track 4. It's back to school, back to school. School is always very cool. Meet new friends and a new teacher too. There are so many fun things to do. It's back to school, back to school. School is always very cool. On our first day we work and play. We have so much fun, hip hip hooray! It's back to school, back to school. School is always very cool. Nah, setelah penjelasan Miss selesai dan kalian juga selesai mengerjakan tugasnya, sampailah kita di akhir pertemuan online kita hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan online kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.